Assalamualaikum sahabat modest. Tren hijab printing saat ini sangat banyak digemari. Desainnya, coraknya yang unik dan juga keren-keren membuat tren hijab printing ini makin naik daun. Nah, saya akan mengajak sahabat modest untuk berkeliling ke pabrik hijab printing yang ada di Soreang, Jawa Barat. Yuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kak Rifan, terima kasih sudah mengizinkan kami dari Indonesia Modest Fashion TV untuk ngelihat produksi hijab yang ada di Soreang. Siap. Nah, ngomong-ngomong tentang Mevlana, kenapa namanya Mevlana sih? Spellnya enak aja. Terus gabungan dari teman-teman sehingga kebayang nama Mevlana. Oke, jadi Gitu. nama gabungan dari teman-teman. Udah berapa lama ini Kang pabriknya berdiri? 5 tahun. Saat ini kan usaha bisnis UMKM banyak yang merosot. Betul. Kira-kira dengan bisnis untuk hijab printing gimana trennya? Sejauh ini sih kita tidak ada penurunan, relatif stabil, permintaan pasar tetap baik. Untuk printing tidak hanya sebatas di hijab saja, banyak model seperti di jaket, di kemeja, banyak sekali. Hanya kita concern sekarang ini lebih ke hijabnya. Sudah berapa tahun terakhir hijab ini diminati pasar? Sebetulnya sudah jauh hari, dari 5 tahun sebelumnya juga memang Sudah jadi tren. Hanya saya concern di bidang hijab ini di 3 tahun. 3 tahun sampai dengan saat ini. Oke. Nah, bagaimana sih menentukan kalau misalnya tren sekarang itu yang paling diminati oleh pasar adalah yang mungkin warnanya agak kalem gitu, agak soft, kemudian motif-motif yang paling disukain itu taunya kayak gimana untuk bisa nentuin selera pasar? Ada dari para klien sendiri, kita hanya memberikan advice saja. Kita punya advice juga dasarnya dari orang-orang postingan, kita lihat dari perkembangan di luar negeri, sehingga itu menjadi satu referensi untuk kita aplikasikan atau kita tawarkan kepada pihak-pihak yang mau memproduksi di tempat kita. Jadi mengikuti perkembangan produk fashion itu penting banget untuk menentukan kira-kira apa yang paling disukai gitu. Betul. Contohnya nih Kang, contohnya saya tuh tertarik banget ada yang kayak begini nih, ini cantik banget ya. Emang warna-warna yang disukai sekarang yang warna kalem gitu ya, lembut-lembut warnanya. Nah, seperti brand ini mereka sudah punya konsep dari awal tahun sampai dengan akhir tahun. Jadi mereka sudah dikonsepkan harus bagaimana per triwulannya, per semesternya. Ada juga yang misalkan kembali ke vintage, ke tahun 70, 80. Jadi selera itu tergantung dari kliennya sendiri. Betul. Jadi pengen apa, warnanya apa, dan ayo. Betul. Karena mereka juga mengacunya kepada tren yang beredar di luar. Yang menjadi pertanyaan adalah ketika kita membeli hijab, kan ada beragam harga dari 30 ribuan, 35 ribu, 100 ribu, 3 gitu, sampai yang 200 ribu, 300 ribu satu lembar. Yang membedakan 400 ribu juga 400 ribu bahkan ada. Terus yang membedakan apa? Sampai harganya mahal gitu. Nama. Oh, nama besar. Ini bahannya apa nih? Ini polyester. Jadi penentuan bahan itu sangat berpengaruh sekali kepada bentuk pada saat ini digunakan. Karena yang harus diperhatikan adalah pertama, pada saat ini dilipat, dia harus ketemu. Dari ujung atas sampai ujung bawah dia harus ketemu. Harus ketemu, oke. Terus pada saat dilipat segitiga, dia harus tetap ketemu lagi. Itu presisinya, ya, ibaratnya ya. Betul. Itu yang menandakan bahwa kenapa kualitas itu menjadi baik. Hijab itu bagus. Ya. Jadi ukurannya di situ dulu. Betul. Kemudian apa lagi nih Kang? Terus pada saat ini dipakai, ini tidak boleh ada jatuh. Dia harus tetap berbentuk jadi proporsional. Kalau dipakai gitu, jadi di bagian depan itu nggak gampang lepek gitu ya. Jadi dia ngebentuk dan muka kita jadi kayak cantik. Terus nggak gitu geser-geser.
Oh, itu tergantung dari bahan juga Betul, ternyata. Pantasan betul. kan ada yang misalnya, oh ya harganya murah nih 30 ribuan, sama ini 200 ribu, tapi kok enak ya dipakai, bagus gitu. Betul. Ternyata dari bahan juga menentukan. Betul, menentukan. Nah Kang, hijab printing ini banyak sekali digemari jadi naik daun lah ya. Betul. Apa memang fokusnya ke digital printing aja nih Kang? Kita kenapa fokus di situ? Karena lebih luas untuk customize. Di customize ini orang bisa membuat pilihan mengikuti perkembangan fashion dengan kuantiti yang tidak terbatas. Artinya mulai dari 1 pieces sampai dengan ribuan pieces pun kita akan support. Jadi artinya kalau misalnya kita mau buat satuan pun bisa ngelayanin. Betul. Oke, strategi bisnis kira-kira di era sekarang kayak gimana? Karena sekarang udah mulai beralih dari offline ke online. Ya. Apakah nerima juga nih satuan orderan? Bisa, bisa. Kita terima order satuan itu dengan harapan ketika si konsumen ini menyukai atau reseller atau pedagang ini menyukai dengan produk kita, ditampilkan sampel itu, mudah-mudahan kedepannya dia akan melakukan permintaan yang besar. Kita memberikan servis yang terbaik dalam jumlah yang tidak terbatas. Mau itu satuan, mau ribuan, kita akan akomodir. Misal saya nih, calon pengusaha baru yang mau bermain di hijab printing, kemudian datang ke pabrik Mevlana di Soreang. Saya mau pesan satu dulu, mau Ya. lihat dong bener nggak nih? Betul. Gitu. Bagus nggak nih bahannya? Betul. Dilayanin? Dilayani. Nggak rugi kan? Enggak. Itu konsekuensi kita untuk bisa menampilkan, untuk meyakinkan para pengusaha ini untuk memulai urusan yang paling kecil tanpa resiko. Artinya resiko itu tidak membuat mereka menjadi khawatir untuk memulai sebuah usaha. Karena ketika kita harus membatasi minimumnya sekian, mereka akan kaget dulu. Berat. Apalagi pengusaha baru. Betul. Jadi kita memberikan servis, memberikan sampel, ketika mereka suka, itu sudah urusannya berbeda. Rata-rata seperti itu nggak? Misalnya sekarang pesan satu, besok berapa Betul. gitu? Ada beberapa pengusaha, baik itu UKM maupun ada pengusaha yang menggarap bisnis hijab ini. Satu, ada UKM yang tadinya dia hanya minta sampel, dibikin sampel satu, tapi besoknya dia minta 30. Ada yang minta dulu bikinin sampel satu, berkembang jadi 350 gitu. Dan sampai ribuan. Betul. Nah, artinya saya di sini memberikan kenyamanan kepada calon pengusaha ini gitu. Wah, luar biasa sekali, Masya Allah ya. Jadi saya bisa dong ya jadi pengusaha, ntar besok Boleh. kepikiran juga nih jadi pebisnis. Jadi pesan dulu nih Kang satu, Ya, boleh ya? boleh, Udah boleh. dikirim, oke, boleh pesan berapa lagi gitu. Boleh. Nah, kadang-kadang kendala sebagai pengusaha baru itu mikirin logonya kayak gimana ya, mikirin brand apa ya, terus gimana ya cara membuat corak-corak desain. Aku pengennya ada daun-daunnya gitu. Gimana cara menerjemahkan keinginan konsumen? Jadi mereka punya konsep dulu, apakah mau di era 70-an, 80-an, atau lebih dikenal vintage, atau old style lah. Nah, dari konsep yang mereka mau, kita coba berikan pilihan. Seperti ini nih, old style. Kalau dia setuju basic yang kita sampaikan, kita akan coba create sampai dengan itu barang jadi. Sampai dengan barang jadi disampaikan, nanti mereka akan ada koreksi, kita terima juga koreksinya sampai dengan itu dianggap sempurna. Baru kita proses menjadi sebuah hijab yang diinginkan. Jadi perusahaan Akang ini, pabrik di sini juga sudah menyiapkan untuk desain logo, desain brand, bahkan sampai juga dengan desain corak-corak yang diinginkan. Betul. Dan juga sampai dengan desain sampel packaging. Betul, betul. Berapa biayanya Kang tambahan? Tergantung, karena di sini itu ada pilihan menggunakan bahan apa. Karena di sini yang menentukan harga. Sama-sama polyester, tapi ada perbedaan serat benang. Jadi si serat benang ini yang menentukan harga akhir di barang ini. Oke, yang paling murah aja dulu deh. Start Untuk di pemula seperti 50.000 untuk standar premium. Itu udah kualitas terbaik. Betul. 50.000. Betul, 50.000.
Nanti tinggal optionnya apakah pakai packing atau tidak, atau misalkan pengen customnya menggunakan masker atau tidak, itu bisa sampai dengan 100.000. Kalau misalnya kalau menggunakan packaging, rata-rata berapa dibebankan biaya kemasan itu? Oke, ini 1 lembar 50.000 misalnya. Betul. Biaya kemasannya sampai jadi kemasan, terima beres deh, saya pengen udah kayak brand-brand besar misalnya. Betul. Itu tadi yang menentukan itu adalah material yang digunakan. Yang paling murah, basic. Bisa jadi di 50.000 sampai dengan 100.000. 100.000 tuh udah yang paling wah. Relatif ya. Wah itu versi siapa? Pertama, untuk pengusaha ini harus mempelajari dulu dia mau masuk di segmen mana. Segmen bawah, tengah, atau atas. Karena ketika si pengusaha ini punya kapasitas, dia bermain di level atas, dia harus manfaatkan posisi itu. Berarti menguatkan brandnya sendiri. Betul. Kalau dia mau bermain di bawah, dia harus concern juga seperti apa barang yang akan digunakan. Karena segmen ini sangat penting sekali untuk menentukan harga dan keberhasilan si pengusaha ini. Menarik sekali, bagaimana sebenarnya proses untuk order? Harus telepon dulu atau harus kemana gitu loh? Apakah dilayani yang order 1 sampai yang 100 mungkin beda nih pelayanannya? Betul. Pasti di awal itu ada pertelepon dulu. Ada penjelasan secara garis besar. Setelah mereka interest dengan apa yang kita jelaskan, dia akan berkunjung ke tempat produksi. Secara detail akan kita sampaikan mekanismenya seperti apa. Jadi langsung telepon atau WhatsApp juga bisa sekarang? Bisa. Ada tahapan-tahapan yang harus dilakukan. Pertama, pemilihan bahan baku, bahan. Keduanya, pemilihan konsep desainnya. Mau seperti apa, nanti kita tampilkan pilihan-pilihannya, atau si pengusaha ini sudah punya konsep, tinggal nanti customize-nya seperti apa. Setelah semuanya clear, 100% disetujui, baru masuk ke tahap berikutnya adalah proses print. Setelah proses print, nanti ada transfer paper. Dari paper ke bahan yang sudah dipilih. Setelah dipilih, itu ada proses namanya cutting, jahit, QC, packing. Selesai. Titik yang paling terberat adalah QC, Quality Betul. Control. Quality Control. Ini yang mempertahankan Betul. bahwa pabrik Mevlana di Soreang ini banjir orderan karena kualitasnya. Betul. Apa yang membedakan? Banyak hal. Cetak di Soreang dengan cetak di pabrik lain gitu. Yang menjadi unggulan apa dong? Pada dasarnya untuk cetakan itu sama. Di banyak pengusaha cetakan hampir sama. Hanya kita one stop. Dari mulai proses cutting, cetak, dari mulai proses pemilihan motif sampai dengan proses di packing itu kita di satu tempat. Selesai di satu tempat. Tidak ada keluar dulu, proses ini dulu, apa segala macam, nggak ada. Itu yang menjadi kelebihan kita, bisa berjalan tetap stabil ya. Nah, salah satunya adalah jahitan di sudut. Di sudut ini sama jahitan sisinya ini sangat menentukan premium atau tidaknya sebuah hijab. Jadi ini kan kecil banget ya. Betul. Hijabnya. Jadi mesinnya khusus ya? Mesinnya nggak khusus, mesinnya sama, hanya ada alat yang membantu kita untuk proses menjadi seperti ini. Berapa senti, berapa mili? 0,2. 0,2 mili. Betul. Jadi sangat-sangat tipis ya Kang ya? Iya. Oke, rapi banget. Dan kerapihan itu juga harus menjadi standar. Standar utama. Betul. Quality control udah yang paling utama, bukan quantity ya? Bukan quantity. Oke. Kita punya beberapa poin yang menjadi standar. Apa tuh Kang? Quantity, quality, delivery, administrasi. Itu yang kita tawarkan kepada para calon pengusaha atau pengusaha yang sudah berjalan untuk bisa mendapatkan poin-poin tersebut. Menarik sekali. Ini kira-kira kalau misalnya saya keliling untuk ngelihat proses untuk menjahitnya kayak gimana, boleh nggak Kang? Silakan. Boleh ya? Ayo. Kita ke sana ya Kang Oke. ya? Oke, yuk. Wow, ini mesin apa nih Kang?
Nah, ini mesin printing yang tadi kita bicarakan untuk bisa menjadikan sebuah produk. Jadi kalau misalnya kliennya udah setuju sama desainnya, Betul. langsung ke tahapan ini. Iya, Namanya tahapan apa, ini, Kang? printing. Tahapan printing. Ya. Jadi sudah mantap warnanya. Warna apa aja itu Betul, bisa? bisa. Semua warna. Jangan Bisa. khawatir ya. Nggak usah khawatir. Nah, tadi yang seperti saya sampaikan bahwa pemilihan sebuah produk atau pemilihan bahan itu sangat menentukan sekali pada saat proses bentuk di sini. Ini yang Ya, membedakan. ini menjadi salah satu pilihan atau satu prinsip untuk sebuah hijab. Jadi standar kalau hijab bagus adalah ketika dipakai yang Betul. tadi nggak Nggak lepek. lepek. Betul, nggak lepek. Nggak lepek, nggak gampang lepek. Betul. Kemudian dia juga nggak butuh Bentuknya bagus. Ini sudah melalui proses pemindahan sebuah tinta ini itu di derajat yang memang sudah dibuat standar. Oke Kang, ini Ayo, habis Teh. ini kemana lagi nih? Kita lihat ke tempat produksi penjahitan. Jadi boleh lihat lagi? Boleh, boleh, Oh, ayo. menarik banget. Makasih Kang. Wah, ini keren banget ya. Ke pabrik sini terus dibolehin untuk masuk ke dalam ataupun inti produksi Iya. itu di proses penjahitan. Iya. Berapa banyak karyawan nih Kang? Total 80. 80 karyawan? 80. Semuanya itu? Betul. Ada pengurangan karyawan nggak? Nggak ada, Nggak ada, hanya alhamdulillah. cara saja yang kita aplikasikan karena situasi pandemi ini. Jadi ada kelompok yang di pagi, ada yang siang, ada yang malam. Itu yang kita lakukan. Ya, tuh. Jam operasionalnya jam berapa aja Kang? Kita tidak membatasi jam operasional, bisa dikatakan 24 jam. Wow. Itu ada pembagian, ada juga yang memang ingin dari subuh sampai ke malam, itu bebas. Yang penting selesai atau Yang gimana? penting sehat. Bukan yang penting selesai. Bukan, yang penting sehat. Kesehatan tetap nomor Ya. satu dan juga mengatur jaraknya gitu Betul. ya. Kesehatan dan keamanan karyawan Betul. tetap nomor satu. Betul. Untuk penyelesaiannya rata-rata kalau misalnya kita order tadi satu Mhm. misalnya, berapa lama diselesaikan? Saya order misalnya tanggal 1, selesainya tanggal berapa? Jumlah itu sangat mempengaruhi Lamanya? kapan si barang itu akan selesai. Oke, kalau misalnya satuan berapa lama akan tiba sampai ke pelanggan? Maksimal itu 2 hari dari hari, mulai proses editing, approval sampai dengan proses penjahitan. Cuma 2 hari? Betul. Sudah sampai, sudah bisa Betul. dikirim? Betul. Nggak perlu nunggu sampai berminggu-minggu Nggak perlu. gitu ya? Apalagi sebulan karena Betul. cuman custom satu gitu. Iya. Oke Kang, satu hal untuk tips bagi pelaku bisnis yang baru terjun ke bisnis hijab apa nih Kang? Ya, para calon pengusaha ini tidak perlu ada kekhawatiran untuk memulai urusan di hijab ini karena quantity yang membuat mereka ragu dalam memulai. Biasanya gitu. Karena kebanyakan tempat produksi itu ada minimum order, di kita nggak ada. Dari mulai satu pun sampel yang akan kita yang konsumen mau itu akan kita akomodir sampai dengan jumlah yang tidak terbatas, Dengan pelayanan yang sama. maksimal, Konsultasi gratis. gratis. Desain juga gratis. Gratis. Yang bayar cuma ongkos cetak. Betul. Bahkan dari yang murah sampai mahal Betul. disiapkan. One stop production. Jadi mulai dari desain, proses penyubliman, printing, cutting, jahit, packing, QC, sampai dengan barang itu terkirim di satu tempat. Kang, Betul. terima kasih, sukses. Oke. Kami harapkan dengan adanya tayangan ini bisa menginspirasi pebisnis-pebisnis yang baru berani atau baru mau terjun ya ke dunia hijab printing dan mudah-mudahan pabrik dari Mevlana ini makin maju khususnya Amin. di era pandemi Amin. untuk memajukan bisnis UMKM di Indonesia. Amin, amin. Assalamualaikum Kang, nanti kita keliling Waalaikumsalam. lagi ya Boleh, Kang ya. boleh, silahkan. Sahabat Modas, alhamdulillah kita udah diajak berkeliling selama seharian untuk melihat bagaimana proses produksi hijab printing yang ada di Soreang, Jawa Barat ini. Nah, semoga tayang ini bermanfaat buat teman-teman sahabat Modas yang ingin terjun bisnis di dunia hijab printing. Saya Dita Faisal pamit undur diri. Selamat menyaksikan tayangan-tayangan kami selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.